Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yusuf Rizal Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau pernyataan yang masuk ke kolom komentar ya, berkenaan dengan cara pencucian menggunakan mesin cuci 2 tabung. Di video yang ini, di situ saya menjelaskan langkah-langkah mencuci pakaian dari awal sampai akhir. Itu sesuai dengan petunjuk dari pabrik ya, dan sesuai dengan yang saya tahu. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir di situ saya menjelaskan secara detail. Tapi ada komentar atau ada masukan di kolom komentar itu bagus banget ya. Komentarnya seperti ini ya, saya bacakan. Komentarnya datang dari Guardian 4814 ya. Kalau untuk muslim, jangan mencuci pakaian seperti itu. Jika mencuci di air yang sedikit kurang dari 216 liter, misalnya ember, mesin cuci dan sebagainya, maka jangan seperti itu caranya. Yang tepat ialah pakaian dimasukkan dulu, lalu baru dituangkan air. Dengan prinsip seperti ini, maka jika ada pakaian yang ada najisnya akan menjadi suci karena diguyur air yang sifatnya kuat. Apabila sebaliknya, air dulu yang dituangkan, lalu baru dimasukin pakaian, maka apabila pakaian itu ada najisnya, maka seluruh air juga menjadi najis. Najis yang diguyur air, maka menjadi suci. Air yang dimasuki najis, maka air itu menjadi najis semua. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sekali ya masukannya ya dari Mas Guardian 4814. Ya betul juga seperti itu. Jadi langkah awal itu memasukkan pakaian dulu, kemudian air. Nah, kalau di video saya yang dijelaskan itu, saya masukin masukin air dulu, deterjen, kemudian pakaian ya. Nah, itu secara umum ya. Karena yang saya buat itu tutorial secara umum. Artinya buat semua elemen masyarakat, tidak memandang agama gitu ya. Nah, khusus untuk muslim itu bagus masukannya seperti itu. Jadi, masukin pakaian dulu, kemudian masukin air, kemudian nanti diputer beberapa detik ya, supaya pakaiannya itu kena air. Nah, kemudian baru dimasukin deterjen itu. Jadi sifat najisnya hilang. Bagus seperti itu masukannya. Terima kasih Mas atas masukannya, atas koreksinya ya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika kita memilah dulu ya sebelum dicuci di mesin cuci. Karena gini ya, tidak semua pakaian yang kotor itu najis secara hukum Islam ya. Dan sebaliknya, tidak semua pakaian yang bersih itu suci. Itu yang harus digarisbawahi ya teman-teman ya. Artinya tidak semua pakaian yang kotor itu najis. Saya kasih contoh ya, pakaian sehari-hari mungkin buat sholat, terus kotor, kena keringat, kena debu, atau mungkin kena kotoran-kotoran yang sifatnya nggak menimbulkan najis, itu kan kotor tuh, tapi dia masih suci. Nah, artinya pakaian tersebut masih dihukumi suci walaupun pakaian tersebut pakaian tersebut kotor ya gitu ya. Itu dipisahkan. Kemudian ada juga pakaian yang bersih tapi najis. Nah, kelihatan pakaiannya itu secara visual itu pakaian tersebut bersih. Ternyata itu tidak menjamin bahwa pakaian tersebut suci. Bisa jadi mungkin kena kencing, kena kotoran najis, kena kencing, atau mungkin pakaian bayi itu ya, pakai anak-anak itu ya, itu pipis di celana kemudian mengering. Ya kelihatannya seperti masih bersih, tapi sebenarnya itu najis. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi sebaiknya dipilah gitu ya. Jadi masukan tadi bagus, cuman ini
masukan lagi ya. Jadi sebelum dimasukin ke mesin cuci, kita dipilah dulu ya pakaian yang benar-benar suci walaupun kotor dan pakaian yang najis, itu dipisah. Seperti ini ya, saya kasih contoh ya. Ini kan pakaian kotor. Ini pakaian kotor nih. Nah, deket. Ini pakaian kotor seperti ini. Nah, ini pakaian kotor. Sebaiknya sebelum dimasukin ke mesin cuci atau kita masukin ke tempat pakaian kotor, ke ember seperti ini, itu dipisah pakaian mana yang sekiranya najis dan yang suci. Nah, ini saya ambil contoh, ini pakaian anak ya. Pakaian anak ini saya anggap kena kencing atau kena pup anak ya. Ini kan jadi najis ya. Ini sebaiknya dipisah. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi ya, ini mungkin pakaian ini kena kencing itu ya. Ini juga dipisah, sebaiknya dipisah. Nah, ini semisal ini pakaian yang ini kotor tapi ini masih suci, cuman kotor ya. Nah, ini dipisah juga. Alangkah baiknya seperti itu ya. Jadi sebelum dimasukin ke mesin cuci itu dipilah seperti ini. Jadi kelihatan mana yang najis, mana yang tidak najis gitu ya. Kemudian nanti yang najis seperti ini, kalau untuk pakaian yang suci seperti ini ya dimasukin langsung ke mesin cuci juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang najis seperti ini, itu sebaiknya nanti kita hilangkan dulu bentuk najisnya ya. Kalau misal ini nanti kena puff anak kecil, itu kan kelihatan di sini. Mohon maaf ya, mungkin warnanya kuning, itu najis ya. Nah, ini sebaiknya dibersihkan dulu ya teman-teman. Ini dihilangkan dulu najisnya sampai warnanya hilang, kotorannya hilang, kuningnya hilang. Nah, setelah hilang, baru nanti kita bilas dulu pakai air mengalir. Dibilas dulu sampai beberapa kali bilasan, udah sekiranya udah najisnya udah hilang, baru nanti dimasukin ke mesin cuci. Ini pun sama. Ini tidak terlihat sih sebenarnya najisnya. Tadi kan mungkin kena pipis anak kecil ya, jadi udah mengering dan tidak kelihatan najis sebenarnya ya. Nah, ini tapi sebenarnya najis. Nah, ini sebaiknya sebelum dimasukkan ke mesin cuci, dicampurkan dengan pakaian yang akan dicuci, ini sebaiknya dibilas dulu ya teman-teman. Dibilas pakai air mengalir langsung dari keran, seperti ini ya. Dibilas dulu sampai sekiranya najisnya sudah hilang. Baru dimasukin ke tempat ini, ke mesin cuci bisa. Itu ya teman-teman, itu sebaiknya perlu diperhatikan langkah-langkah awal seperti itu ya sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Kemudian kalau sekiranya yang dimasukkan ke mesin cuci sudah tidak ada najisnya, pakaian yang kotor, cuman kotor ya tapi masih suci, nah itu nanti baru bisa dipraktekkan atau dijalankan tadi yang saran dari Mas tadi ya, yang masuk menyarankan di kolom komentar, bahwa air dulu yang dimasukin ke mesin cuci. Nah, setelah pakaian dulu yang dimasukkan ke mesin cuci, kemudian air masuk, terus nanti diputer ya, diputer beberapa kali goyangan. Setelah itu, kalau sekiranya airnya itu kan pakaian udah bersih, sekiranya mau langsung nyuci ya boleh langsung diputer aja. Kalau warnanya tidak berubah, tapi kalau warnanya berubah, mungkin sekiranya warnanya berubah, airnya mau dibuang dulu, bisa dibuang dulu. Nanti dimasukin lagi air, baru dikasih deterjen. Itu lebih bagus ya, itu lebih menjaga kesucian pakaian kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perhatikan sebelum nyuci, khusus untuk yang muslim ini ya, itu langkah-langkah seperti ini. Kemudian kalau yang non-muslim ya, terserah mau praktekkan yang di video saya itu ya. Jadi air dulu masukin, deterjen, kemudian pakaian, boleh. Tapi khusus untuk muslim ini bagus seperti ini. Dipilah dulu pakaian yang mau dicuci. Seperti itu ya penjelasan dari saya. Dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas masukannya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bagi yang belum menonton video yang tutorial saya taruh di deskripsi. Silakan ditonton sampai akhir supaya tahu
langkah-langkah cara-cara mencuci dari awal sampai akhir. Segitu ya, cukup video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.